Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kalkulus integral kita dengan pokok bahasan notasi jumlah, sigma, dan pendahuluan luas. Oke, langsung saja untuk yang pertama. Notasi jumlah dan sigma. Apa itu notasi jumlah dan sigma? Bisa jadi teman-teman ada yang sudah pernah mendengar istilah notasi jumlah dan sigma. Begitu pula sebaliknya. Mohon diperhatikan, saya memiliki dua buah bentuk penjumlahan seperti ini. Nah, untuk yang pertama, saya memiliki 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dan seterusnya sampai 100 kuadrat. Ini untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, saya memiliki A1 tambah A2 tambah A3 tambah AN. Jadi untuk yang bentuk yang pertama, yang berjalan adalah bilangan yang dipangkatkan. Kemudian untuk bentuk yang kedua, yang berjalan adalah indeksnya. Pertama, A2, ketiga, dan seterusnya sampai AN. Oke. Bentuk di atas dapat dituliskan berturut-turut sebagai sigma, ini membacanya sigma ya. Sigma I dari berjalan dari 1 sampai 100 I kuadrat. Ini untuk yang pertama. Kemudian untuk bentuk yang kedua bisa dituliskan dalam notasi sigma I berjalan dari 1 sampai N AI. Nah, notasi ini dalam matematika dikenal sebagai notasi jumlah dan sigma. Notasi sigma artinya penjumlahan semua bilangan yang berbentuk seperti indeks. Nah, ini kan ada masing-masing indeksnya ya. Indeksnya bukan A. Bukan, tapi yang dimaksud indeks dalam notasi sigma adalah indeks di bawah kaki atau di bawah di kaki sigmanya ini. Artinya indeks yang berjalan adalah I-nya. Indeks berjalan akan menjelajahi bilangan bulat positif dimulai dari bilangan yang ada di bawah tanda sigma. Ini berarti dimulai dari 1 dan berakhir dengan bilangan yang ada di atas tanda sigma. Berakhir dengan N untuk yang kedua. Kemudian untuk yang pertama berjalan dari 1 sampai berakhir dengan I sama dengan 100. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk sigma berjalan dari 2 sampai 5 BI. Nah, berarti yang berjalan di sini bukan B-nya, tapi I-nya. B-nya dari 2 sampai 5, jadi B2 ditambah B3 ditambah B4 ditambah B5. Kemudian saya juga memiliki bentuk sigma J berjalan dari 1 sampai N. Artinya apa? Di sini ada huruf J. J ini kita akan ubah, kita akan menggantinya berjalan dari bilangan 1 per 1 ditambahkan dengan berjalan terus sampai N. 2 berarti 1 per 2 ditambah 1 per 3 dan seterusnya sampai 1 per N. Nah, ini adalah notasi sigma. Secara umum, untuk bilangan N lebih besar dari M, maka berlaku sigma I berjalan dari M sampai N dari FI. Artinya apa? Yang pertama kali disubstitusikan sebagai I adalah M. Fm, kemudian berjalan ditambah 1 lagi Fm plus 1, kemudian Fm plus 2 dan seterusnya sampai berjalan sampai N, berarti Fn. Nah, kemudian setelah kita mengenal notasi sigma, kita juga perlu tahu beberapa sifat-sifat sigma. Di antaranya, untuk yang pertama, kita andaikan dulu A, I, dan B adalah 2 buah barisan dan C adalah suatu konstanta.
maka sigma I berjalan dari 1 sampai N C kali AI sama saja, karena C ini konstanta, kita bisa keluarkan dia dari bentuk sigma. Artinya nanti yang dijumlah adalah AI-nya. Baru setelah ketemu hasil penjumlahannya tinggal dikalikan. Begitu pula untuk yang notasi penjumlahan, sigma berjalan dari I sampai N AI plus BI, kita bisa menjumlahkan dulu AI-nya, kita jumlahkan dulu BI-nya, baru nanti hasilnya dijumlahkan. Begitu pula untuk yang pengurangan, sigma berjalan dari sigma I berjalan dari 1 sampai N, dari AI dikurangi BI akan sama dengan yang A kita jumlahkan dulu dengan notasi sigma, yang B juga kita jumlahkan dulu dengan notasi sigma, baru nanti hasilnya dikurangkan. Ini adalah beberapa sifat sigma yang perlu teman-teman ketahui. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke contoh. Contoh yang pertama, saya memiliki bentuk sigma K berjalan dari 1 sampai 5 dari 3K dikurangi 1. Nah, yang berjalan siapanya? K-nya. Berarti yang pertama, K-nya kita substitusikan dengan angka 1. Berarti 3 kali 1 dikurangi 1. Kemudian berjalan K1 tambah 1 berarti 2. Selanjutnya 3 kali 2 dikurangi 1. Kemudian selanjutnya ditambah lagi 1 jadi 3, berarti 3 kali 3 dikurangi 1 dan seterusnya sampai terakhir adalah 5. Nah, kita sederhanakan, kita ingin operasikan 3 kali 1, 3 dikurangi 1, 2 dan seterusnya sampai untuk yang terakhir ini 14. Hasil akhirnya kita jumlahkan, ketemulah hasilnya 40. Nah, kemudian apabila saya memiliki bentuk FC1 ditambah FC2 ditambah FC3 sampai dijumlahkan dengan FCN, maka ini adalah bentuk dari K sama dengan sigma K berjalan dari 1 sampai N dari FCK. Baik, selanjutnya kita perlu membahas beberapa jumlah khusus atau beberapa sigma yang bernilai khusus. Oke, di sini saya memiliki n sigma I berjalan dari 1 sampai NI. Nah, ini kan artinya 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai N. Bentuk sigma ini akan sama dengan N kali N plus 1 per 2. Selanjutnya, saya juga memiliki sigma I berjalan dari 1 sampai NI kuadrat. Berarti kan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dan seterusnya sampai N kuadrat, bentuknya akan sama dengan ini. Seterusnya saya memiliki hingga I pangkat 4, silahkan nanti teman-teman bisa dicatat. Ini nanti akan dibahas pembuktiannya sampai pembuktiannya pada mata kuliah yang lain, pada pokok bahasan induksi matematika. Untuk pada kalkulus kita hanya akan menggunakan aja, jadi nggak sampai membuktikan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pokok bahasan yang selanjutnya. Oke, pendahuluan luas. Apa itu yang dimaksud dengan pendahuluan luas pada materi ini? Nah, masalah luas daerah yang dibatasi oleh kurva akan mengarahkan kita pada konsep integral tertentu. Ini kuncinya ada di sini. Nah, untuk mencari luas suatu daerah dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan poligon. Jadi daerah yang akan dicari luasnya nanti akan dibagi-bagi ke dalam beberapa poligon. Yang masing-masing poligon itu akan dicari luasnya berdasarkan rumusnya masing-masing. Oke.
Secara sederhana, konsepsi luas seperti ini diharapkan memenuhi beberapa sifat standar. Yang pertama, luas sebuah daerah rata adalah bilangan, ini adalah bilangan real tak negatif. Artinya saat kita mencari luas suatu daerah, yang namanya luas pastilah suatu bilangan yang positif. Tidak mungkin luas suatu daerah adalah bilangan negatif. Selanjutnya, luas persegi panjang adalah hasil panjang dikalikan dengan lebar yang diukur dengan satuan yang sama. Dalam artian kalau misalkan kita pakainya satuan kotak-kotak seperti itu yang pakai biasanya buku streaming atau apapun itu, ya berarti menyesuaikan antara panjang dan lebarnya. Selanjutnya, yang ketiga, daerah-daerah yang kongruen akan memiliki luas yang sama. Yang keempat, luas gabungan dua daerah yang hanya berhimpit menurut satu ruas garis sama dengan jumlah luas kedua garis tersebut. Yang ini maksudnya adalah misalkan kita memiliki dua buah poligon seperti ini. Nah, poligonnya itu berhimpit pada dua ruas garis. Ini kan mereka berhimpit pada ruas garis yang ini ya. Nah, berarti luas keduanya adalah luas yang pertama ditambahkan dengan luas yang kedua. Itu maksudnya seperti itu. Selanjutnya, jika suatu daerah terkandung dalam daerah yang kedua, maka luas daerah yang pertama kurang dari atau sama dengan luas daerah yang kedua. Contohnya, misalkan di sini ada suatu daerah, ada suatu poligon. Nah, ternyata poligon ini berhimpit dalam artian dia itu masuk ke dalam poligon yang lain, artinya daerah yang ada daerah yang saling sharing gitu. Maka otomatis luas daerah yang pertama dia pasti akan kurang dari atau sama dengan luas daerah yang kedua. Seperti itu. Selanjutnya, untuk pendekatan poligon dalam mencari luas suatu daerah dibagi menjadi dua kategori, yaitu menurut poligon dalam dan nanti akan kita bahas pula menurut poligon luar. Seperti contohnya misalkan saya punya suatu daerah yang dibatasi oleh kurva ini fx sama dengan x kuadrat, kemudian dibatasi pula oleh sumbu x, kemudian dibatasi pula oleh x sama dengan 2. Nah, kita akan mencari luas daerah ini dengan partisi poligon-poligon dalam. Nah, dimisalkan daerah ini adalah daerah R gitu ya. Nah, kita akan membuat partisi dari selang 0 sampai 2. Berarti sepanjang sini ya 0 sampai 2. Nah, kita akan membuat partisi, artinya ini akan kita potong-potong. Nah, kita akan potong-potong menjadi n bagian. Teman-teman bisa lihat di sini, kita dibagi menjadi n bagian. Panjangnya otomatis ini kan dari 0 sampai 2 dibagi menjadi n, otomatis panjang satu bagiannya adalah n2 dibagi n. Selanjutnya, partisi daerah R menghasilkan tadi sebelumnya ini kan ada x0, x1 dan seterusnya sampai xn. Ya kan? Nah, selanjutnya ada x0 tadi misalkan kita ada pada koordinat ke 0. Otomatis x1 atau delta dia adalah selisih dari x1 dan x sebelumnya adalah 2/n, karena dia adalah seperti tadi misalkan kayak gini kan. Nah, dia kan ini x0 sini xn, kemudian ini dibagi menjadi partisi-partisi. Nah, sini misalkan ada x1, otomatis sini jika sini adalah 0, x1 berada pada koordinat 2/n. Kenapa? Karena panjang partisi ini adalah 2/n, seperti itu. Selanjutnya x2 akan sama dengan 2 kalinya panjang bagian sini. Nah, berarti x2 ada pada koordinat 4/n dan seterusnya
sampai kita menemukan XI. Nah, XI ada pada koordinat I kalikan delta X. Nah, selanjutnya kita akan sampai pada X yang satu sebelum terakhir, Xn-1. Maka kita akan menggunakan rumus yang sama. Oke, hasilnya 2 kali N-1 kali per N. Untuk apa rumus ini? Kita akan memerlukan Xn ini pada perhitungan luasnya. Seperti apa dia? Nah, kan kita misalkan tadi ini adalah fx sama dengan x kuadrat. Kemudian kita partisi dia sampai xn. Kita menggunakan partisi bagian dalam. Artinya, kita akan menghitung mulai dari x0. Ini kan adalah daerah yang pertama. Kemudian daerah yang kedua, daerah yang ketiga, dan seterusnya sampai daerah ke xn-1. Kemudian kita ambil satu daerah. Kita zoom ke sini. Nah, otomatis kita akan menemukan bentuk hampir seperti ini ya, kayak persegi panjang, tapi di sini masih ada daerah lagi. Nah, anggaplah kita ini bentuknya mendekati persegi panjang, maka lebarnya adalah delta X. Kemudian panjangnya adalah fx yang bersangkutan. Maka luasnya adalah fxi-1 kali delta X, karena luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Oke. Nah, maka luas daerahnya adalah jumlah luas pertama dan seterusnya sampai jumlah luasan yang terakhir ini. Untuk luasan yang pertama berarti fx0 kali delta X. Kemudian luasan yang kedua adalah fx1. Berarti kan ini tingginya ini ya, berarti fx1 kali delta X. Luasan yang ketiga adalah fx2 kali delta X. Sampai luasan yang terakhir adalah fxn-1 ini dikalikan delta X. Nah, karena fx-nya bentuk fungsinya adalah x kuadrat, maka di sini kita akan substitusi x kuadrat. Maka kalau kita punya fx1 kali delta x, ya ini fxi ya, maaf, berarti ini tinggal diganti xi kuadrat kali delta x. Nah, dari mana bentuk ini xi kita peroleh dari bentuk yang tadi sudah kita hitung. Nah, sama dengan 2i per n kuadrat dikali 2 per n sama dengan 8 per n pangkat 3i kuadrat. Nah, kita tinggal menjabarkan aja. Perhatikan tadi ada partisi ke 0 sampai ke n-1. Kita tinggal jumlahkan semuanya kan. Nah, berarti ini kan 8 per n pangkat 3 kita keluarkan, akan bersisa, ini kan nanti 0, nggak usah dihitung apa-apa, berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai n kuadrat. Nah, bentuk ini teman-teman bisa cross check tadi pada bentuk jumlah yang khusus. Nah, akan sama dengan, nah, bentuk sigma tadi akan sama dengan n-1 kali n kali n-2 per 6. Nah, kita tinggal sederhanakan saja. Ini dikalikan ketiga sukunya. Hasilnya 2n pangkat 3 dikurangi 3n kuadrat ditambah n. Dibagi n pangkat 3. Kita tinggal sederhanakan aja hasilnya. 8 per 3 dikurangi 4 per n ditambah 4 per 3n kuadrat. Maka luas daerah R akan semakin mendekati luas sebenarnya jika partisinya itu semakin diperbanyak. Otomatis karena partisinya semakin banyak, N-nya juga semakin banyak. Sehingga luas daerahnya dapat
cari dengan konsep limit menuju tak hingga. Kok bisa menuju tak hingga? Karena agar luasnya mendekati luas sebenarnya, tadi graf daerahnya kita semakin membagi dia menjadi semakin banyak, otomatis n-nya mendekati tak hingga. Kita bisa menentukan mereka luasnya dari limit menuju tak hingga. Oke, sehingga luas daerah R adalah limit n mendekati tak hingga dari bentuk yang terakhir ini. Bentuk sigma yang terakhir ini hasilnya 8/3, n-nya kan menuju tak hingga. 4 dibagi tak hingga, otomatis dia akan mendekati 0, sini 0, sini 0, otomatis hasilnya akan sama dengan 8/3. Oke, itu untuk yang poligon bagian dalam. Nah, selanjutnya ada pendekatan luas menurut poligon-poligon luar. Nah, hampir sama, hanya saja kita membuat poligonnya itu di luarnya ya, kalau tadi kan di dalamnya. Nah, ini hampir sama konsepnya, dan kita misalkan agar membedakan, kita yang tadi pakainya R, untuk yang sekarang kita pakainya SN. Oke. Nah, sama kayak yang tadi secara analog, luas daerah S dapat dicari dengan perhitungan luas partisi. Nah, perbedaannya di sini berarti kan kita menjumlahkan luas yang pertama ini bukan dari X0 tapi dari X1, Fx1. Mengapa? Karena tinggi partisi yang pertama itu adalah Fx1 kan, karena ini tingginya kan di sini ya. Nah, berarti dia F pertama, berarti Fx1 dan seterusnya sampai Fxn. Mengapa? Karena kita untuk yang terakhir berarti kan tingginya ikut garis yang terakhir ini, ya kan? Berarti garis yang terakhir adalah Fxn. Oke, hampir sama kayak tadi, kita tinggal bedanya di sini 8/n⁻³ dikalikan 1 kuadrat. Ini penjumlahan beruntun sampai n kuadrat. Nah, hampir sama, kita tinggal pakai bentuk 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dan seterusnya, nanti hasilnya akan sama dengan yang ini. Oke, tinggal kita sederhanakan, hampir sama, otomatis nanti luasnya akan semakin mendekati luas yang sebenarnya jika partisinya semakin ditambah banyak, otomatis nanti dia akan n-nya menuju tak hingga. Nah, luas Sn akan sama dengan limit n menuju tak hingga dari bentuk yang terakhir ini. Oke, sama saja, karena menuju tak hingga n-nya berarti 4 dibagi tak hingga hasilnya 0, sini hasilnya 0, nanti 3n kuadrat, n-nya menuju tak hingga sini hasilnya 0, otomatis nanti hasilnya luasnya akan mendekati 8/3. Oke. Silahkan, ini untuk latihan soal teman-teman, bisa dicoba. Ini untuk latihan soal yang notasi sigma, kemudian untuk yang poligon. Untuk soal yang pertama, ini pakai poligon bagian dalam dari 1 sampai X-nya 1 sampai 2, fungsinya Y sama dengan X plus 1. Untuk yang kedua, hampir sama, cuma pakainya bagian luar. Di sini ada 5 soal ya. Untuk yang ketiga dan yang keempat sama, hanya untuk yang nomor 3 pakainya poligon dalam dan yang nomor 4 pakainya poligon luar. Teman-teman nanti pun bisa, kalau misalkan nomor 5 bisa dikerjakan dengan 2 cara, pakai poligon dalam dan pendekatan poligon luar. Silahkan dicoba, nanti kita akan diskusikan lewat media yang lain. Oke, selamat belajar, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.